Halo pemirsa sekalian yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, di video ini saya ingin berbagi tentang vaksin spirit ya, atau vaksin secara spiritual. Saudara sekalian, sehubungan dengan pemerintah kita memprogramkan vaksinasi ya untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya selamat, supaya agak tahan, agak kebal dengan adanya serangan wabah virus corona. Nah, bersama dengan itu di pikiran saya muncul sebuah ide-ide, sebuah inspirasi tentang vaksin spirit ya. Vaksin spirit itu ya, itu sederhana kok. Muncul di pikiran saya hanya berupa otak-atik kata dari kata vaksin itu, di mana huruf V sebagai huruf depan dari kata vaksin itu saya ganti menjadi huruf P ya, sehingga menjadi vaksin. Nah, kata vaksin itu dipanjangkan menjadi pakailah sinar. Dalam hal ini pakailah sinar suci Tuhan ya. Sesuai dengan kepanjangan kata vaksin tersebut, dalam kehidupan kita ini supaya kita agak tahan, agak kebal dengan penyakit, kita harus pakai sinar suci Tuhan untuk menerangi pikiran, untuk menerangilah seluruh kehidupan kita. Nah, vaksin sinar suci Tuhan itu memang berpengaruh kok, buat kita menjadi lebih tahan, lebih tangguh. Pokoknya penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itu dinetralisir oleh pengaruh sinar suci Tuhan. Jadi dalam hal ini supaya kita punya perlindungan double ya, selain kita menggunakan vaksin yang secara umum kita ketahui yang diprogramkan oleh pemerintah kita, yang berupa vaksin medis ya, yang diciptakan atau dibuat oleh ahli-ahli kesehatan. Kita juga harus menggunakan vaksin spirit ya, yaitu menggunakan sinar suci Tuhan. Nah, ada kelebihan kok dengan vaksin spiritual, yaitu selain fisik kita kebal, tangguh, tahan ya dari serangan wabah virus corona maupun virus yang lain-lain atau penyakit yang lainnya, akan membuat kita ini punya pikiran, mental kita jadi terang, sehingga kita menjadi generasi yang bermental terang, tidak bermental gelap, yang suka gelap-gelapan. Terutama kalau di pemerintahan itu mentalnya gelap, itu bahaya. Itu yang mengakibatkan para pejabat negara kebanyakan suka main gelap-gelapan, main korupsi dan lain sebagainya. Kan kayak begitu karena mentalnya gelap, ada kekuatan gelap yang menggerakkan sehingga manusia suka berbuat gelap-gelapan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan vaksin secara spirit, yaitu pakai sinar suci Tuhan, maka sinar suci Tuhan itu akan menerangi pikiran, dan karena diterangi tentu kegelapan dalam pikiran akan diusir, dan sekaligus kekuatan gelap itu diusir di pikiran kita, sehingga niat kita, kemauan kita untuk gelap-gelapan jadi berkurang, dan sedikit tidaknya berkurang lah. Tidak sampai seperti sekarang, tidak malu-malunya kalau orang dulu di pemerintahan kok bisa korupsi rame-rame dan begitu. Itu kenapa? Didorong atau digerakkan oleh kekuatan gelap yang bercokol di pikirannya yang gelap. Nah, karena itu pakailah sinar si Tuhan. Di double kita pakai vaksin di fisik, vaksin di mental, sehingga mental kita juga kebal, tahan dari niat-niat yang mendorong kita supaya berkelakuan gelap-gelapan. Nah, saudara sekalian, untuk mendapatkan sinar suci Tuhan sederhana kok rumusnya. Petunjuknya juga sederhana, berupa otak-atik kata. Mungkin karena otaknya lagi antik mungkin ya, kok bisa otak-atik kata aja kok sederhana. Nah, sinar itu diperoleh dengan cara memanjangkan kata sinar menjadi semata ingat nama Tuhan asal rutin. Jadi kita supaya dapat sinar suci Tuhan itu semata ingat nama Tuhan saja. Tiap hari bangun pagi ucapkan sampai 500 kali, bisa ribuan kali, luangkan atau korbankan waktunya barang sejam. Sorenya juga demikian, tambah malam harinya, siang harinya juga boleh. Nah, asal rutin kok. Nah, itu syaratnya. Coba saja Anda praktekkan, pasti saudara akan menemukan sinar suci Tuhan, dan sinarnya itu akan membentengi diri kita sehingga kita menjadi lebih tahan, lebih speed, lebih sehat, lebih bersemangat gitu. Sinar suci Tuhan itu bagikan percikan sinar api busi pada perapian motor kayak begitu kan. Nah, itu berguna untuk
pembakaran bensin kalau di motor ya, biar dihasilkan tenaga untuk bergerak, kan begitu. Itu juga sinar suci Tuhan kalau kita peroleh, kita bangkitkan di dalam diri dengan selalu ingat nama Tuhan asal rutin. Nah, sinarnya itu berguna untuk ya dalam pembakaran sari-sari makanan ya. Kalau sinarnya besar seperti perapian busi yang bagus, yang normal, tentu tenaga yang dihasilkan jadi prima sehingga stamina kita jadi kuat. Sementara kalau kita tidak pernah ingat nama Tuhan dengan rutin, maka pikiran kita jadi gelap. Bagaikan busi yang kotor kan gelap. Kalau sudah banyak kotorannya, banyak gelap, banyak kotor, tentu sinar perapian pada busi kecil. Begitu juga kalau pikiran dan akal budi kita sudah gelap, kotor, itu perapiannya kecil sekali. Akan memungkinkan ya pembakaran sari-sari makanan dalam tubuh tidak berlangsung sempurna, dan bila bisa mungkin tidak terjadi pembakaran sari-sari makanan, sehingga kita menjadi loyo, mudah penyakit, dan gitu virus coronanya juga dengan mudah menggerogoti fisik kita kalau kita sudah stamina kita lemah. Tapi kalau stamina kita tangguh, dia mau masuk, tahan nih, enggak tahan, enggak kuat, enggak bisa ditundukkan, hanya mundur dia virusnya, lari cari yang lain yang lemah-lemah, kan begitu. Jadi yang lemah-lemah sudah dikerjain oleh virus corona. Jadi saudara sekalian, sehubungan dengan program vaksinasi yang digalangkan oleh pemerintah, sebaiknya kita menyertainya dengan vaksinasi secara spirit, sehingga kita punya vaksin double ya. Batinnya, fisiknya, batinnya divaksin, kan begitu. Jadi istilah ini program manusia Indonesia seutuhnya jadinya. Kalau cuma vaksin fisik saja, jadi kan tidak utuh. Batinnya tidak diberikan vaksin, lah bagaimana? Kan tidak utuh, kan timpang. Jadi walaupun kebal fisik, tahan penyakit, tapi mentalnya tidak kebal, tidak tahan dengan cobaan dan godaan di dalam hidup. Oke saudara sekalian yang saya cintai, penggemar channel Nak Tani, channelnya Wong Tani nih, anak Tani, bercerita kayak begini dah penampilannya. Mungkin demikian dulu ceritanya. Jika ada kata-kata saya kurang berkenan, kurang begitulah, kurang sreg. Nah, namanya Wong Tani kan, ucapannya, omongannya mungkin tidak seperti orang-orang yang sudah duduk di atas sana, yang memang ahlinya omong-omong. Kalau saya ini sekedar bisa omong-omong aja, sekedar bisa bagi cerita. Kalau tidak ada ide, tidak ada inspirasi, apa yang mau saya bagikan? Kan tidak ada. Ya, karena itu mumpung karena ada, saya bagikan saja apa adanya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada para pemirsa yang telah bersedia menonton saya berbagi cerita kayak begini adanya. Oke, terima kasih.